Assalamualaikum Football United, ringan amatiran. Ala gua review derby Manchester City menghadapi Manchester United. Kita sudah tahu semua skornya cukup telak. Manchester United kalah telak, bahkan kebobolan 6 kali skor terakhir. Ya, tentu saja kita semua sudah tahu ya, 6-3. Sebelum gua lanjutkan review ini, gua ingin mengucapkan duka cita yang sedalam-dalamnya untuk tragedi sepak bola di Kanjuruhan, Malang. Semoga keluarga yang ditinggal tabah dan kuat. Semoga segera jelas ya kasus ini, tragedi ini, dan ada tindakan pastinya. Lalu tidak ada lagi kejadian memilukan di sepak bola di Indonesia dan juga dimanapun. Oke, review dari formasi. Seperti biasa, Manchester United memainkan formasi yang sama sesuai perkiraan tim terkuat Manchester United. Marcus Rashford yang sempat diragukan ternyata main duluan sebagai starter, main di depan. Cristiano Ronaldo cadangan, Martial juga sudah ada di bench. Sementara Manchester City main juga dengan skuad terkuatnya dengan memainkan Ilkay Gundogan beserta Kevin De Bruyne bersama-sama dan Erling Braut Haaland ini sebagai ujung tombak. Tempo langsung tinggi dengan Manchester City lebih banyak mendapatkan momentum dan peluang, tapi di 5 menit awal pertahanan Manchester United cukup kerepotan walaupun masih bisa mengatasi ya ujian dari para pemain depan Manchester City. Terus ditekan di menit ke-7, Manchester City sudah unggul 1-0 lewat Foden yang tidak terkawal di kotak penalti setelah build up serangan yang menurut gua sangat rapi. Build up serangan Manchester United di sisi lain ini sering gagal karena akurasi yang jelek, lalu jarak juga jauh ya, jarak antara pemain ini. Sehingga cukup mudah dipatahkan oleh Manchester City tentunya. Manchester City sendiri sering masuk lewat sisi kanan Manchester United dengan banyak melakukan kombinasi pendek cepat yang dilakukan oleh Grealish, Bernardo Silva, sesekali Foden juga masuk dari sisi tersebut, dan tentunya motor serangan Kevin De Bruyne. Kemampuan duel pemain Manchester United juga buruk menurut gua, sering kalah dalam perebutan bola. Juga pressing yang menurut gua ini longgar. Manchester City juga lebih cerdik dengan banyak melakukan possession di daerah sendiri dengan pendek dan cepat. Sesekali kombinasi umpan panjang ya ketika ada ruangan di daerah Manchester United yang dilakukan dengan akurasi yang sangat baik menurut gua. Pergerakannya pun juga sangat cair ketika Manchester City ini masuk ke pertahanan Manchester United, sangat cair pergerakannya, fleksibel juga sehingga cukup merepotkan pemain-pemain Manchester United yang berusaha untuk mematahkan serangan tersebut. Dan Haaland akhirnya membuat 2-0 dari skema corner, memanfaatkan postur ya, menang duel menghadapi Dalot, Eriksen dan juga McTominay sekaligus, luar biasa menurut gua. Bahkan tidak lama kemudian jadi 3-0, assist G2 dan finishing tajam dari Haaland ya. Ini akhirnya membuat kedudukan menjadi 3-0, dan menurut gue setelah 3-0 ini cukup kesulitan Manchester United, tertinggal dalam tempo waktu yang cukup singkat karena dari gol kedua ke gol ketiga ini hanya berjarak 3 menit. Praktis setelahnya 3-0 ini bingung ya, pemain Manchester United ini harus melakukan apa. Tidak ada nyali, determinasi juga jelek, rendah. Di lapangan keberanian juga tidak muncul. Pemain sering sekali ragu-ragu dalam mengambil keputusan. Lalu akurasi sekali lagi di babak pertama ini sangat buruk. Varane ditarik karena cedera diganti oleh Victor Lindelof. Dan catatan gua ya mengenai Rafael Varane, 2 gol Manchester City dari Haaland dan juga gol pertama dari Foden ini terjadi di area jaga dari Rafael Varane. Dia ada di dekat sana tapi jaraknya terlalu jauh, tidak bisa menutup. Akhirnya kedua pemain tersebut, Foden dan juga Haaland, bisa leluasa melakukan shooting atau ya eksekusi ke gawang David De Gea. Bahkan Foden membuat gol mencetak gol lagi, menciptakan kedudukan menjadi 4-0, assist dari Haaland, build up dari Kevin De Bruyne. Pertahanan Manchester United diacak-acak Manchester City, pertahanan yang selama beberapa pertandingan terakhir tampil solid, kali ini sangat lembek, sangat rapuh, sangat mudah ditembus oleh pemain-pemain depan Manchester City. Lini tengah juga terlalu banyak salah umpan, terlalu banyak salah posisi, terlalu banyak
salah pergerakan, sehingga ditambah dengan pressing ketat dari Manchester City yang tepat, dikuasailah lini tengah oleh Manchester City. Sementara Manchester United sangat kesulitan di babak pertama untuk lepas dari tekanan Manchester City. Transisi dari bertahan ke menyerang yang selama beberapa pertandingan terakhir sangat diandalkan oleh Manchester United, di babak pertama sangat kesulitan untuk dilakukan. Kenapa? Akurasi buruk, pergerakan jelek. Pemain ragu-ragu, mau dribbling, mau yang lain-lain, ini tampak banyak sekali keraguan-raguan. Ditambah, yaitu tadi, 3 gol cepat dari Manchester City disempurnakan dalam tanda kutip. Gol keempat dari Manchester City di babak pertama ini seperti meruntuhkan ya, betul, mental psikis pemain Manchester United dan tentunya gue sebagai fans. Babak kedua, Tyrell Malacia keluar diganti oleh Luke Shaw. Tadinya gue pikir akan ada pergantian yang lebih banyak dari satu, ternyata hanya satu. Di awal permainan Manchester United ini, di awal permainan babak kedua ya, Manchester United tampil lebih baik dari babak pertama. Akurasi umpan yang lebih bagus, bola lebih cair, pergerakan pemain juga lebih berani dalam melakukan dribbling, pergerakan tanpa bola, nampak lebih percaya diri. Akhirnya Anthony bikin gol di menit ke-57. Golnya cukup cakep ya menurut gue, dari luar kotak penalti, bola melengkung 4-1. Lini belakang juga menurut gue tampil solid di 10 menit awal babak kedua. Lalu Casemiro, Martial masuk menggantikan Rashford dan juga McTominay, yang menurut gue di babak pertama McTominay banyak sekali melakukan kesalahan vital ya. Rashford juga sangat minim melakukan pergerakan, melakukan pressing di depan, sehingga akhirnya diganti oleh Casemiro dan juga Martial. Tapi justru lagi-lagi dengan permainan simple dari Manchester City, build up dari Kevin De Bruyne, assist dari Sergio Gomez diselesaikan Haaland 5-1. Manchester United tampil sebenarnya lebih baik dari babak pertama, karena ketinggalan banyak gol plus gol ketiga Haaland ini gua pikir secara mental psikologis meruntuhkan betul Manchester United di atas lapangan. Lini tengah karena lebih ofensif, maka banyak ruangan di belakang dan di tengah, sehingga ketika Manchester City menyerang balik ya, melakukan transisi dari bertahan ke menyerang, jadi momentum dan peluang. Bahkan terjadi lagi gol ke-6 bagi Manchester City. Phil Foden lewat assist Haaland. Foden menciptakan hat-trick 6-1 bagi Manchester City, assist dari Erling Braut Haaland. Luar biasa dua pemain ini, terutama Erling Braut Haaland. Di menit ke-83 ada gol dari Martial, yang skema golnya menurut gue sangat baik ya, karena diawali dari umpan panjang build up Eriksen kepada Shaw, umpan silang yang cukup jauh, cukup akurat, lalu Shaw melakukan penetrasi, ada Fred di sana melakukan shooting yang tidak bisa di blok dengan sempurna, ada Martial yang tampil cukup klinikal, menyundul bola 6-2. Bahkan Manchester United mendapatkan penalti terhadap foul ya, yang dilakukan terhadap Anthony Martial. Martial sendiri yang mengeksekusi dengan baik, mampu menciptakan gol ketiga bagi Manchester United, sekaligus gol kedua dari Anthony Martial di pertandingan tadi. Dan tidak lama kemudian pertandingan berakhir 6-3. Nah, ini kalau melihat dari catatan gua yang gua sampaikan di preview ya, ada 5 catatan di situ. Gue sampaikan nomor 1, waspadai De Bruyne dan juga Gundogan. Dan ini yang terjadi tadi. Manchester City bisa sangat leluasa karena dua pemain ini bermain juga sangat leluasa. Lalu nomor 2, kawal ketat Haaland. Haaland menciptakan hat-trick di pertandingan tadi. Gue tidak melihat ada kawalan yang ketat, ada gerakan yang seperti apa ya, katakanlah mematikan dari pemain Manchester United yang berusaha untuk menghentikan atau mematikan pergerakan dari Erling Braut Haaland. Tidak ada. Haaland bahkan menciptakan assist, menciptakan gol. Catatan nomor 2 tidak dilakukan. Nomor 3, lawan dengan kecepatan. Anthony, Sancho, Rashford tidak terlihat di babak pertama. Sancho, Anthony apalagi dan juga Marcus Rashford tidak terlihat kecepatannya. Bola-bola ruangan yang sering sekali bisa menjadi trigger untuk menjadikan ya para pemain, 3 pemain itu untuk bisa beradu kecepatan, tidak banyak dilakukan oleh Manchester United. Lini sayap yang solid, Malacia, Sancho, Dalot, Anthony. Tadi tidak solid di babak pertama. Malacia, Sancho, ya, Malacia sangat sering sekali kehilangan posisi, kehilangan bola. Sancho pun juga demikian. Dalot, Anthony, Dalot bahkan bermain tidak dengan konsentrasi yang bagus. Belum di awal babak pertama sudah mendapatkan kartu kuning. Anthony di babak pertama tidak terlihat sama sekali. Hampir tenggelam ya penampilan dari Anthony di babak pertama. Lalu nomor 5 yang menurut gue juga sangat penting, yaitu adalah akurasi itu penting. Beri Eriksen ruangan.
Akurasi tadi di babak pertama sangat-sangat buruk. Eriksen tidak memiliki ruangan untuk bisa melakukan build up. Ini menurut gue yang tadinya gue harapkan bisa diperbaiki oleh Manchester United, artinya bisa dilakukan oleh Manchester United. 5 catatan yang gue sampaikan di preview, tapi justru 5 catatan inilah yang membuat Manchester United tadi tampil tidak berkutik, utamanya di babak pertama. Dan kalau gue lihat di sebelum gue akhiri ini nih ya, statistik, ini adalah statistik di babak pertama. Bisa lihat ball possession dikuasai oleh Manchester City, total shots juga demikian, dikuasai oleh Manchester City. Yang menarik ini adalah akurasi passing. Manchester City unggul cukup jauh 9% dibanding dengan Manchester United. Jumlah total passing pun juga demikian. Long ball, Manchester United sangat buruk dibandingkan dengan Manchester City. Hanya 36% umpan yang akurat dari Manchester United berbanding 84% dari Manchester City. Crossing Manchester United bahkan tidak ada yang menemui sasaran. Dribbling itu juga demikian, nyali dari para pemain Manchester United ini tidak ada berbanding berbalik dengan Manchester City. Di babak kedua ball possession dikuasai oleh Manchester United. Manchester United sebenarnya tampil lebih baik di babak kedua. Ini menurut gue dengan amatiran yang gue lihat dan harus gue akui juga. Total shot lebih bagus, on target pun juga demikian. Ada perbaikan dari sisi passing, di mana Manchester United memainkan bola lebih banyak passingnya ya, lebih berani. Itu dia yang tidak ada di babak pertama. Akurasi passing pun juga lebih bagus, konsentrasi lebih bagus di babak kedua. Long ball tetap dikuasai oleh Manchester City, tapi dengan jumlah usaha long ball yang jauh lebih banyak dari Manchester United. Gue menilai, sebelum gue tutup, gue menilai salah satu faktor terbesar atau 2 faktor terbesar adalah nomor 1, akurasi umpan yang sangat buruk di pertandingan tadi, utamanya di babak pertama. Nomor 2 adalah determinasi dan nyali. Ini yang tidak tampak di babak pertama. Diperbaiki di babak kedua memang betul, tapi semuanya sudah terlambat. Ketika di pertandingan besar, big match ataupun juga derby panas lagi, sering hal-hal yang simple, hal-hal yang kecil ini sangat menentukan. Dan ini yang terjadi tadi di babak pertama, di mana Manchester City menghukum kesalahan-kesalahan ketidakberanian Manchester United langsung dengan 4 gol. Dan kondisi ketinggalan 4 gol ini tentu saja sangat sulit bagi tim manapun, apalagi tim yang menghadapi Manchester City di Etihad, untuk bisa mengejar atau bahkan membalikan keadaan. Menurut gue ini sangat-sangat sulit, sehingga ini adalah pelajaran sekali lagi yang harus dipetik oleh Manchester United, pemain-pemain Manchester United, untuk tampil fokus, konsentrasi, berani, nyali harus dikeluarkan. Konsentrasi pun juga demikian, akurasi harus ditingkatkan. Dan bagi Erik ten Hag, menurut gue 11 pemain yang ada di atas lapangan yang sering digunakan selama 4 pertandingan terakhir terbukti tidak bisa secara konsisten terus-menerus digunakan. Harus ada rotasi, harus berani. Tadi Luke Shaw tampil menurut gue dengan amatiran jauh lebih bagus daripada Tyrell Malacia ya. Lalu lini tengah menurut gue juga harus diperbaiki. Scott McTominay tampil sangat-sangat buruk di babak pertama. Casemiro tadi yang memperbaiki sedikit lebih bagus, tapi juga tidak begitu signifikan. Christian Eriksen, ini dia yang kita tidak punya. Tadi di babak pertama nyaris tidak berkutik. Di babak kedua ya secara general lebih bagus daripada babak pertama, tapi tidak maksimal menurut gue. Dan ini juga harus dicari solusinya bagaimana. Dan kalau ini tidak ditemukan solusinya, bukan tidak mungkin kita akan menghadapi kesulitan-kesulitan yang sama ketika menghadapi beberapa pertandingan yang lain. Lini belakang juga ya, yang selama ini tampil solid, duet solid antara Varane dan juga Lisandro Martinez tidak jadi jaminan ternyata. Dan ini juga harus dicari solusinya. Salah satunya ya dengan meningkatkan kapasitas 2 pemain tersebut atau melakukan rotasi. Tadi tampak Victor Lindelof tampil juga cukup lebih baik bahkan daripada seorang Rafael Varane. Dan menurut gue ini bisa jadi di pertimbangan. Tidak ada yang permanen di dalam tim menurut gue Manchester United. Dari formasi yang selama ini diturunkan di 4 pertandingan terakhir tidak bisa dipermanenkan. Segalanya masih harus fleksibel, harus sering melakukan rotasi, lebih berani ya menurut gua. Dan ya mudah-mudahan ada segera perbaikan di pertandingan selanjutnya, di mana jeda juga tidak cukup panjang ya. Di pertandingan terakhir ini kalau gua lihat Manchester United akan bertanding itu di hari sebentar gua cek dulu ya. Manchester United akan bertanding tanggal 6 atau 4 hari dari sekarang di Siprus menghadapi Omonia.
Pertandingan yang cukup penting karena Manchester United kehilangan poin di kandang sendiri ketika menghadapi Real Sociedad. Jadi tidak ada pilihan lain selain memetik 3 poin di kandang Omonia. Omonia merupakan tim terlemah dari grup, jadi menurut gue bisa dirotasi. Nanti insya Allah akan gue bikin previewnya. Dan dengan kekalahan tadi menghadapi Manchester City, Manchester United sekarang berada di posisi ke-6 dengan nilai 12 atau ada beda 2 poin ya dengan penghuni peringkat 4 Brighton. Kurang lebih demikian review Manchester Derby. Manchester United kalah kelas menurut gue dibanding Manchester City. Erling Haaland luar biasa, hat-tricknya dan juga assist-assistnya. Ya, bagian dari proses. Manchester United masih harus terus melakukan perbaikan, improvement, development. Sekali lagi terima kasih sudah menyaksikan. Sekali lagi juga gue ucapkan duka yang sedalam-dalamnya terkait dengan tragedi sepak bola di Kanjuruhan Malang. Semoga keluarga yang ditinggalkan tabah dan kuat. Semoga tidak ada lagi tragedi-tragedi sepak bola di Indonesia dan dimanapun. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, sholat, dan juga subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.